tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan duduk yang nyaman dan rileks. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, kita akan memulai tahun baru di tahun 2005 ini untuk memahami agama atau Dhamma ini secara mendasar. Karena ini hal yang sangat penting. Mengapa? Seringkali kita itu melakukan sesuatu itu tanpa alasan, sekedar hanya mengikuti apa yang sudah berulang diikuti oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga seringkali orang mengalami kebingungan. Sebenarnya agama itu penting enggak sih gitu. Lalu kadang juga banyak orang yang memberikan satu statement pemahaman bahwa oh, kita nggak perlu beragama, Buddha itu bukan agama. Menurut Anda agama Buddha, ajaran Buddha itu agama bukan? Agama. Menurut Anda ajaran Buddha itu agama bukan? Agama bukan? Agama. Oke. Ada pendapat lain? Ajaran Buddha itu agama bukan? Oh, agama Buddha itu hanya cara hidup. Agama. Bagaimana kita mengatakan bahwa ajaran Buddha itu agama? Lalu kenapa sih kita harus beragama? Gitu. Kenapa sih? Apakah boleh kita nggak beragama? Apakah boleh gitu? Nah, ini kan hal-hal yang penting ya. Untuk apa? Menata motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Sehingga orang seringkali mengatakan begini. Oh, penting. Kenapa hidup saya kok seperti ini? Bahkan ada yang kemarin menanyakan, kenapa saya sulit sekali untuk bahagia? Saya sulit untuk bahagia dan selalu ada hal-hal yang merintangi ketika saya melakukan sesuatu. Dan cenderung kemudian hal ini disampaikan dengan satu rasa keputusasaan tentunya ya gitu. Padahal seorang aktivis di wihara, ada juga yang diaktivis di gereja, dan dia mengalami kebingungan itu. Dia mengalami kebingungan itu. Saya hanya balik bertanya, apa yang Anda lakukan selama Anda beragama? Apa yang Anda lakukan untuk diri Anda selama Anda beragama? Ya, saya mengikuti ya yang Buddha mengatakan. Ya, saya ikuti aja. Saya puja bakti. Ya, saya membantu kegiatan wihara, aktivitas wihara ini dan itu gitu. Yang dari gereja saya tanya juga dia. Ya, saya membantu di gereja, saya memberi pelayanan ini itu dan sebagainya. Tapi ada satu yang mereka seringkali lewatkan ketika saya tanya kemudian, apakah Anda belajar ketika Anda beragama? Nah ini. Lalu ya hanya sekedar mengikuti aktiviti saja akhirnya gitu. Maka tidak mendapatkan pemahaman.
Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk saya akan mencoba untuk memberikan satu pemahaman ya, berkaitan dengan pemahaman dasar memilih agama. Ini ada beberapa materi nanti akan kita bahas ya. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu memahami agama atau kata agama itu dulu. Kita akan pahami ini dulu. Kita pahami dulu. Nanti dari sini Anda akan mengerti, saya butuh agama enggak sih gitu loh. Lalu Buddhis itu masuk agama enggak? Termasuk agama enggak? Tadi kan beragama. Banyak statementnya mengatakan bahwa Buddhis adalah cara hidup saja. Kita akan coba pahami tentang hal ini ya. Kita akan pahami kata agama itu dari mana, gitu. Dari sejarah agama itu bagaimana, gitu. Dan apakah ajaran itu seperti ajaran Buddha itu termasuk agama? Apakah termasuk agama? Nah, ini nanti akan memberikan pemahaman yang mendasari kita ini betul-betul memiliki cukup motivasi di dalam beragama. Kita akan samakan persepsi kata agama dulu. Kalau kita mengacu pada kata agama, sebenarnya yang beragama itu hanya ada dua, Hindu dan Buddha. Yang beragama itu hanya ada, yang beragama itu hanya ada dua, Hindu dan Buddha. Kristen tidak beragama, Islam tidak beragama. Ini tolong jangan dipotong ya kalimat saya nanti. Dipotong berbahaya. Orang tuh selalu cenderung memotong kalimat yang negatif, soalnya nanti dibawa keluar. Ini tolong jangan dipotong kalimat saya. Saya ulangi ya. Yang beragama itu cuma dua, Hindu dan Buddha. Kalau mau dipecah lagi, Hindu dalam arti di Indonesia ya ada Buddha, ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma dan yang lainnya. Itu yang beragama. Kristen, Katolik tidak beragama, Islam tidak beragama. Ini tolong jangan dipotong kalimat saya. Nanti kalau dipotong ini bisa jadi masalah. Dengarkan penjelasannya. Ya, ini penjelasannya boleh disebarkan, tapi kalimat yang awal jangan disebarkan. Begini, kita pahami dulu kata agama. Kata agama itu berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta atau Pali. Sanskerta dan Pali dari mana? Bahasa ini dari India. Kristen Katolik dari India bukan? Islam dari India bukan? Yang dari India adalah agama-agama seperti Buddha dan Hindu. Itu mengapa saya katakan yang beragama cuma Hindu dan Buddha. Ya, ini pahami dengan baik. Begini, ini hanya pembuka untuk membuat Anda bingung dulu. Ya, dalam arti bahwa kita akan mengerucut pada arti kata, ya, mengerucut pada arti kata. Jadi kata agama ini dari bahasa Sanskerta, yang tidak ada tentu dalam bahasa Arab, yang tidak ada tentu dalam bahasa apa yang dari gereja. Tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Karena Islam tidak beragama, tapi dia din artinya. Nanti yang dari agama-agama barat, ini yang dari agama-agama yang berasal dari India gitu ya. Dia menyebutnya agama. Kalau dari Timur Tengah yang menggunakan Arab,
itu din. Nah, yang dari barat itu menyebutnya sebagai religi. Berbeda kan? Nah, itu mengapa saya katakan yang beragama cuma dua gitu. Nah, sekarang kita pahami arti dari masing-masing. Lalu kenapa nanti memiliki definisi yang berbeda? Mengapa di Indonesia sendiri memiliki pemahaman agama yang kadang-kadang kalau kita telaah secara Buddhis kok nggak tepat? Mengapa begitu? Nanti kita lihat. Perbedaan makna ini menjadi penting bagaimana kita kemudian menemukan pemahaman yang tepat, ya, pemahaman yang tepat. Kata agama gitu ya, itu berarti ajaran ya, yang dikatakan sebagai ajaran itu kata agama sendiri ya. Ini secara satu sisi pemahaman gitu ya, satu sisi pemahaman. Kata ini dari dua kata, agama ini dari a dan gama. Gama itu kacau. A itu selalu memiliki arti yang negatif. Tidak. Berarti agama itu tidak kacau. Gitu ya. Tidak kacau. Ini kata agama. Jadi kalau kita ini masih kacau, walaupun Anda ini beragama dari kecil, itu belum beragama. Kalau batin ini masih kacau, perilaku Anda masih kacau, itu belum beragama. Karena masih kacau. Hidup Anda masih gak teratur. Kapan bangun, kapan makan, kapan kerja, kapan istirahat, gak jelas. Kacau dia, belum beragama. Belum teratur hidupnya, itu belum beragama. Tidak disiplin dalam hidup, konsisten, itu belum beragama. Dipahami ya di sini ya, untuk melihat ke dalam diri kita ini, kita ada beragama belum gitu loh. Oh iya, saya tidak teratur hidupnya, kacau tidak? Kacau. Tidak disiplin, tidak komitmen dengan apa yang akan dilakukan, kacau tidak? Kacau. Berarti belum beragama, karena agama itu tidak kacau. Agama tidak kacau, gitu. Nah, ini menjadi bagian penting ya, sekali lagi untuk kita pahami bersama. Sehingga agama sering dimaknai sebagai sesuatu yang mengatur atau membawa keteraturan, gitu. Yang mengatur dan membawa keteraturan, itu agama. Itu agama. Itu agama. Yang mengatur dan membawa keteraturan hidup, kedisiplinan hidup, gitu. Maka kalau kita mengacu pada kata ini, sekali lagi kita bisa melihat ke dalam diri kita sudah beragama belum. Maka dari hal yang kecil beragama itu. Dari hal yang kecil, apakah hidup kita sudah teratur? Dari hal-hal yang sederhana, apakah kita makan itu sudah teratur? Hal yang sederhana saja. Kita berpikir agama itu yang sederhana. Apakah kita makan itu sudah teratur? Apakah istirahat kita juga teratur? Apakah bekerja kita itu juga teratur? Apakah kita itu disiplin dalam hidup, dalam bekerja? Apakah kita itu konsisten dalam melakukan sesuatu yang ingin kita capai? Hal yang sederhana begini aja, kita turunkan hal yang sederhana untuk melihat kita ini, aku ini sudah masuk beragama belum sih, gitu loh. Jadi meskipun seseorang itu, kalau dalam pemahaman ini ya, ini saya menggambarkan bahwa meskipun seseorang itu ya, dia ini seorang aktivis dalam satu agama apapun, tetapi kalau hidupnya tidak teratur, ya belum beragama dalam artian ini. Hidupnya tidak disiplin, ya belum beragama dalam ini. Bahkan makan aja tidak teratur, ini belum beragama artinya. Belum beragama.
Maka kenapa kalau di dalam latihan apapun itu, dalam Buddhis Anda perhatikan, keteraturan pasti diutamakan, kedisiplinan itu diutamakan, konsistensi itu diutamakan, karena kita mengacu pada pemahaman-pemahaman ini. Dalam hal apapun, tentunya ini menjadi satu bentuk yang dasar pemikiran dalam hal apapun. Tidak hanya ketika itu kita sedang mengkondisikan diri untuk berlatih, tetapi secara khusus gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ini harus betul-betul dilakukan. Maka lihat, saya tidurnya teratur enggak? Saya makan teratur enggak? Oh, berarti belum beragama saya. Sesederhana ini kita melihatnya gitu loh, untuk melihat kemanfaatan kita dalam beragama. Sesederhana ini. Nah, kemudian dalam konteks tadi di barat ya, dengan bahasa Latin biasa mereka menggunakan itu bahasa religi. Ini sering dikaitkan dengan agama yang berasal dari barat gitu, berarti mengikat kembali atau mengingat kembali gitu. Mengikat atau mengingat kembali, merujuk pada ikatan manusia dengan Tuhan atau prinsip spiritual yang lebih tinggi. Jadi mengingat kembali atau mengikat kembali dirinya kepada satu pemahaman yang lebih tinggi. Dalam hal ini mereka mengatakan Tuhan. Tuhan. Mengingat gitu. Beragama itu berarti ingat Tuhan. Beragama itu ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Maka seringkali kan kita mendengar juga kalimat seperti ini, oh, kalau nggak ingat Tuhan berarti nggak beragama. Karena memang ini menjadi dasar pemahaman mereka. Kalau nggak ingat Tuhan itu nggak beragama. Apa ketika ingat Tuhan di sini? Ketika ingat Tuhan, dia akan ingat apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya. Dia harus ingat itu. Kalau tidak melakukan itu, oh nggak ingat Tuhan berarti. Kok nggak ingat Tuhan? Oh, kamu nggak beragama. Gitu. Kamu nggak beragama. Kamu nggak beragama. Ini hal penting. Tuhan ya dalam hal ini ya mengacu pada Tuhan. Jadi bukan ketuhanan, bukan. Berbeda. Ini berbeda makna, gitu ya. Berbeda makna. Bukan ketuhanan, tapi Tuhan. Tuhan, mengacunya pada kata Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah din. Sering digunakan untuk menyebut agama yang mengacu pada aturan atau jalan hidup yang diatur oleh Tuhan. Maka mereka ada istilah takwa di sana. Karena harus mengikuti aturan-aturan ya, aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Anda boleh perhatikan, segala apapun itu dikaji berdasarkan ini aturannya apa dalam agamanya. Makan, bahkan ya meski ini menjadi satu paham yang radikal gitu ya, mengucapkan selamat hari raya aja itu harus ada dalilnya gitu loh. Kalau nggak ada berarti nggak boleh itu, nggak boleh gitu. Nggak boleh berarti gitu. Tapi belakangan sudah ada yang bersuara statement melarang pun tidak ada sebenarnya. Statement tidak bolehnya pun sebenarnya dalilnya tidak ada juga. Nah ini udah beradu dalil karena apa? Karena mereka mengacu ke sini, bahwa mereka memiliki pemahaman bahwa mengacu pada aturan atau jalan hidup yang diatur oleh Tuhan, sehingga apapun mengacu ke sana. Nah, ada dua pemahaman besar, ada tiga pemahaman besar ini yang ada di Indonesia sebenarnya. Ya ada tiga pemahaman ini. Kalau yang satu mengatakan ya kalau kamu hidupnya nggak teratur, hidupmu nggak pantas, nggak teratur dalam arti gitu, hidupnya makan nggak teratur, oh belum beragama. Ini yang satu gitu loh, agama. Yang satu, oh kalau kamu tidak mengikuti perintah dan ingat berarti nggak ingat Tuhan, oh kamu nggak beragama.
Yang satu hidupnya nggak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Oh, kamu nggak beragama. Maka duduk aja mereka harus menggunakan aturan, dalilnya apa? Duduk aja itu, duduk beribadah gitu. Harus menggunakan makan, berteman dan sebagainya. Nah, ini menjadi perang dalil akhirnya kan gitu. Perang dalil gitu, perang kajian teologi. Perang kajian teologi. Yang menarik belakangan adalah sudah dibantah bahwa melarang itu pun tidak ada dalilnya. Ini lebih seru lagi gitu kan. Karena cari-cari dalil ya itu. Nah, ada 3 ini di Indonesia yang mempengaruhi saat ini. Kita bicara saat ini. Kalau di awal pengaruh pada agama, karena pengaruh India sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Gitu, sangat kuat sekali. Kemudian yang 2 berikutnya belakangan mulai masuk pemahaman-pemahaman ini. Ini penting dipahami. Nah, jadi kalau kita memahami dari Buddhis, ya dari sisi yang agama tadi, tidak kacau tadi, maka melihatnya, menilai sesuatu. Oh, ketika orang, oh hidupnya kok nggak teratur, oh nggak beragama dia. Udah begitu aja. Diri kita juga melihat, kita melihat diri kita juga begitu. Maka orang disebut beragama dalam hal ini adalah orang yang memiliki keteraturan hidup, baik makan dan sebagainya. Sesederhana itu, gitu. Sesederhana itu. 3 inilah yang mendasari kemudian pemahaman-pemahaman seseorang beragama di Indonesia, termasuk kita. Termasuk kita. 3 ini yang mendasari. Mengapa? Karena kemudian muncul bahwa agama ini gitu, kata agama ini didefinisikan dalam sebagai sistem kepercayaan, nilai dan praktik yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual. Agama sering mencakup ajaran moral, ritual, penghidupan yang bertujuan membantu manusia mencapai tujuan akhir. Ini pemahaman-pemahaman yang kemudian muncul begitu ya. Tetapi pemahaman-pemahaman yang secara definisi yang ada dalam konteks di pemerintah misalkan gitu ya, itu mengacu pada agama adalah sistem keyakinan yang memiliki kitab suci ya, nabi atau rasul, dan mengajarkan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Definisi ini yang tercantum di dalam Pancasila pada kata ketuhanan, bukan Tuhan gitu, pada kata ketuhanan, bukan Tuhan. Definisi inilah yang mengarah kepada pemahaman yang ada di dalam kerangka di dalam Pancasila gitu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, sehingga mereka ya, sehingga ajaran apapun kalau ingin dikatakan agama di Indonesia harus mencakup ini. Kitab sucinya apa? Gitu loh. Ada enggak kitab sucinya? Kalau nggak ada kitab suci berarti tidak bisa dikatakan sebagai agama. Tuhannya apa? Kalau nggak ada sebutan untuk ketuhanannya apa, tidak beragama. Gitu. Nah, kita bersyukur bahwa para leluhur kita, guru-guru kita, yaitu mendiang Bante Jinara kita, berjuang untuk hal ini, gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ketika agama Buddha ini mau diarahkan di bawah Kementerian Agama, yang awalnya ada di bawah Kementerian Kebudayaan, masuk ke dalam kepercayaan yang bukan agama, kebudayaan. Kita bersyukur beliau memahami ini, memahami tentang sistem agama yang ada di Indonesia, definisi atau sistem keagamaan yang ada di Indonesia. Sehingga mau nggak mau, walaupun agama Buddha ini berkembang cukup lama di Indonesia, peninggalannya sampai sekarang pun masih tidak bisa menyamai banyaknya dari yang lain sebenarnya gitu. Tetapi tetap aja harus menggunakan aturan-aturan yang baru. Karena pada masa itu masa kerajaan, bukan republik. Dengan aturan republik ini pemahaman tentang ajaran spiritual ini berubah menjadi agama tadi, yang kemudian
dipengaruhi. Mengapa kok bahasanya seperti ini? Ya, karena dipengaruhi oleh dua pemikiran yang dilatar belakangi oleh cendekiawan Muslim dan cendekiawan Kristen. Belakangan ini definisi-definisi di bahasa Indonesia itu lebih banyak cenderung dilatar belakangi oleh para cendekiawan yang dari Kristen atau Katolik, sehingga mereka menggunakan pandangan-pandangan dari mereka. Nah, kenapa demikian? Kok nggak dipertahankan dari kata agama yang sudah awal ada di Indonesia? SDM agama Buddha menurun. Diakui atau tidak? SDM agama Buddha menurun, sehingga tidak ada yang duduk di pemerintah, yang tidak ada yang duduk sebagai para cendekiawan bahasa yang ada di sana. Saya terkejut kemarin ini ketika saya diajak ke museum tertua ya, museum lontar tertua yang di Bali, di Singaraja, melihat koleksi di sana. Kemudian rekan saya, dia sastrawan Jawa kuno, dia menyampaikan bahwa di dunia ini hanya ada ahli sastra Jawa kuno itu 25 orang. Jadi yang bisa itu kenapa kalau Anda pahami agama Buddha tidak bisa agama Buddha Indonesia Nusantara tidak bisa kita pahami sekarang, karena bahasanya bahasa Kawi Jawa kuno, dan yang ahli ini tidak banyak gitu. Kalaupun yang ahli ini ahli sastra Jawa kuno yang paham tentang kitab Buddhis gitu, itu lebih banyak orang dari Belanda, Australia ada sekitar 10 katanya. Belanda yang cukup banyak gitu. Sastra Jawa kuno, karena dulu itu kan bahasa yang nasional memang. Jadi kalau mau belajar ini, mereka salah satu muridnya sekarang ini untuk mengambil doktor, ambil di Jerman, belajarnya di Jerman oleh salah satu profesor Jawa kuno yang ada di Jerman dan orang Jerman. Itu mau belajar bahasa Jawa itu kenapa kitab sebegitu banyak yang ada di museum itu tidak ada yang bisa mampu menjelaskan isinya. Itu kenapa tidak ada yang bisa kemudian membedah Borobudur ketika ditanya ajaran Buddha agama atau bukan. Hanya ketika mereka kemudian melihat kitab-kitab ini baru mampu bisa menjawab itu. Itu kenapa kita tidak mengerti. Nah, ini hal yang baru lagi. Itu kenapa Anda tidak mengerti, saya termasuk, kalau ke Candi Brau itu sembayangnya apa sih? Yang dipuja siapa sih? Ayo, Anda yang orang Mojokerto. Kalau Anda ke candi-candi di Trawulan ini yang dipuja siapa sih? Ayo orang Mojokerto. Kenapa kita nggak ngerti ini ya? Karena kita nggak bisa baca tadi itu loh. Nggak bisa baca bahasa Kawi itu tadi. Karena kitabnya dalam bahasa Kawi. Yang dipuja di Mojokerto ini adalah Pancatathagata, Adi Buddha, yang ada di Borobudur itu loh. Saya baru dilihatkan Pak, peninggalan yang ada di sana ada di Museum Nasional. Rupanya Wairocana adalah bentuk emas tinggi, emas utuh rupanya, emas, dan itu ditemukan rata-rata ditemukan di area sini adalah itu Pancatathagata. Pemujaan utamanya Wairocana, Adi Buddha. Itu agama Buddha Mojokerto. Agama Buddha Mojokerto. Yang kita selama ini tidak mengerti ini. Saya mencari-cari ketika tahun 2005 saya datang ke Trawulan. Mana agama Buddha Mojokerto Majapahitnya? Tidak ada gitu. Baru terjawab belakangan ini gitu.
Ketika saya menggali, apa sih yang harus saya puja, yang harus saya hormati dalam bentuk objek di Mojokerto ini gitu loh. Nah itu baru ketemu jawabannya. Dan ini tidak hanya berdasarkan kajian dari cerita dalam lontar, tetapi penemuan rupangnya ada, gitu. Penemuan rupangnya ada. Jadi kalau kita mau bicara agama Buddha Mojokerto secara budaya, ya itu yang digunakan, selama ini nggak ada yang tahu. Ini baru dibuka beberapa terakhir ini, dan saya pun mendapatkan ini ketika saya gali apa yang harus dipuja di Trawulan, di Mojokerto ini, gitu. Meskipun yang melegakan saya adalah saya tidak salah mengusung Ratnatraya yang jari mendut nanti ini ke Mojokerto. Wah, itu yang membuat saya lebih lega lagi. Saya tidak salah gitu loh. Karena memang itulah yang dipakai, gitu loh. Itu yang dipakai. Jadi kalau kita mengacu pada sisi apa yang jadi objeknya, ininya adalah Pancatathagata. Ini hal yang mengapa nggak tahu tentang hal ini? Ya tadi SDM kita ini Buddhis ini lemah, sangat lemah, sehingga minim sekali mereka yang ada pada pemangku kebijakan di pemerintah, apalagi para cendekiawan. Padahal kan mengutak-ngutik bahasa ini penting, karena bahasa ini yang digunakan untuk memahami sesuatu, termasuk misalkan kata upawasa dirubah menjadi kata puasa, yang orang tidak tahu kalau ini warisan-warisan Buddhis, kata-kata ini gitu loh. Bahkan ketika kami menggunakan saya melakukan bimbingan puasa dengan kata puasa, kami diteror baik saya pribadi maupun sekretariat. Sesat katanya, mana ada puasa dalam agama Buddha. Ngeri sekali. Saya cek ini orang dari mana ketemu semua sudah. Saya cek nomornya, ini siapa, namanya siapa, orangnya di mana, aktivitasnya di mana. Sudah cek semua. Orang-orang radikal di dalam Buddhis ternyata. Dia nggak paham bahwa kata puasa itu, karena dia pikir kata puasa ini dari teman-teman Muslim. Kata puasanya dari kata upawasa yang digunakan jelas di dalam Tipitaka. Begitu kita buatkan artikel, kirim, diam. Saya jawab pakai artikel, kirim artikelnya, diam. Sebegitunya kita ini tidak memahami apa yang ada di Indonesia. Ya, sebegitunya. Itulah mengapa kita mesti kembali untuk menggunakan wihara ini sebagai belajar pendidikan yang non formal gitu loh. Ini pentingnya untuk kalau tidak kita kehabisan generasi, karena semakin tidak mengerti mereka, semakin minim ya tadi yang bisa baca kitab. Jadi beliau ini pun kalau di sana di Bali seringkali diminta untuk mengupas kitab, memberi kepada para sulinggi, mengajari para sulinggi membedah, karena memang beliau yang ahli itu. Dan Indonesia hanya ya beliau yang memang konsen di situ, minim sekali. Meskipun sudah banyak kelas-kelas yang mulai dibuka, Itu kenapa saya kemudian mencari bibit-bibit ini. Ya, salah satunya Bante Cita yang sedang konsen untuk belajar ke Kawi. Sekarang sudah bisa nulis Kawinya, membaca Kawi, sudah bisa menulis, mengartikan, menulis ke lontar. Ini sedang belajar untuk penulisan di lontarnya. Tujuannya apa? Agar kita bisa kembali untuk menggali agama Buddha yang ada di Indonesia. Kalau tidak, sulit sekali. Mengapa? Kita akan kalah terkejar kemudian untuk memberikan kontribusi perkembangan pemahaman-pemahaman tentang agama di Indonesia. Sangat, ini baru dari satu sisi bicara tentang ini tadi, SDM kita itu ketinggalan. Maka kita butuh
SDM yang memang mumpuni di Buddhis ini. Ya berangkat dari mana? Dari kita sendiri, gitu loh. Dari kita sendiri. Ada yang ahli memimpin puja bakti, ada yang ahli untuk apa. Loh ini bagus toh. Ada yang ahli untuk bagaimana menata persembahan di Cetia misalkan. Loh ini menjadi bagian penting. Menjadi bagian penting, bukan tidak. Gitu. Bukan tidak. Tentu berdasarkan pemahaman yang jelas, konsep-konsep yang jelas. Jadi ini mengapa kemudian di Indonesia itu kita memiliki pemahaman agama yang kalau kita artikan secara Buddhis berbeda, sehingga banyak orang bilang, ketika memiliki pemahaman bahwa agama adalah satu sistem keyakinan yang memiliki kita bla 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 bla, selalu kita itu mendapatkan penolakan dari beberapa orang yang di Buddhis sendiri. Agama bukan itu, Buddhis itu jalan hidup, bukan agama yang seperti itu. Selalu seperti itu. Karena apa? Ada pemahaman yang putus. Sedangkan pemahaman yang sekarang itu yang digunakan di undang-undang itu berdasarkan 3 kata tadi itu. Berdasarkan 3 kata tadi. Sehingga kalau diartikan dalam pemahaman yang ada dalam Buddhis, kalau tidak paham ya bingung memang. Berarti Buddhis bukan agama ini. Buddhis bukan agama kalau begitu. Karena pemahaman agama di sini diartikan sebagai sistem kepercayaan, nilai dan praktek yang menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi, dengan Tuhan. Nah, Buddhis nggak begini, jadi tidak ketemu, gitu. Padahal digunakan kata agama itu dari Buddhis, definisinya digunakan dari 2 kata tadi itu. Definisinya digunakan dari 2 kata, tapi kata-katanya tetap menggunakan kata agama, tidak din dan religi, tidak. Tapi dengan kata agama. Nah, ini perpaduan yang indah menurut saya gitu. Karena 3 pandangan pengaruh besar inilah yang kemudian memberikan, jadi akar kata tidak dirubah, definisinya aja dirubah. Sehingga memiliki pemahaman dan mana yang berbeda. Mana yang kita harus gunakan? Ya kalau kita udah tahu gini ya kita bisa gunakan dua-duanya. Kalau secara undang-undang ya kita itu harus ada kitabnya berarti. Kalau secara undang-undang beribadah itu harus ada izinnya. Beribadah yang berkomunitas, berkelompok harus ada izin. Itu undang-undang. Beragama, beribadah dalam agama itu kalau secara undang-undang harus ada izin. Itu kenapa kita harus membuat izin kalau mau bikin wihara atau ibadah itu loh. Karena mengikuti pola pemahaman yang sekarang ada dalam undang-undang. Nah kalau mengacu pada kata agama sendiri dalam Buddhis, ya enggak. Anda makan nggak teratur, berarti tidak beragama gitu loh. Kita makan tidak teratur itu loh, nggak beragama berarti. Sesederhana itu pemahamannya sebenarnya gitu. Nah, tapi karena mengakomodir pandangan-pandangan yang besar yang ada di Indonesia, sehingga perlu disesuaikan dengan satu kesepakatan di dalam undang-undang. Ini di Indonesia. Itu kenapa pemahaman agama ini berbeda. Nah, ya kita ikuti saja. Kalau mau kita secara legal ya ikuti yang ada di undang-undang. Kalau mau secara praktik Anda menggunakan 2 tentang religi dan din, tentu tidak akan sama dengan apa yang ada dalam Buddhis. Ya gunakan kata agama itu sendiri, pengertian tentang agama itu sendiri. Nah, kita pahami selanjutnya adalah mengenai sejarah agama ini sendiri. Kalau kita memahami secara tahapan gitu ya, sejarah agama ini mencerminkan perjalanan manusia dalam mencari makna dan hubungan dengan sesuatu yang transendental, artinya sesuatu yang luhur, yang tinggi, yang luhur gitu, yang luhur. Nah, yang pertama kita pahami dari zaman primitif. Pada masa itu agama berbentuk animisme dan dinamisme, di mana manusia percaya pada roh atau kekuatan alam yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kehidupan. Contoh adanya kepercayaan masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Ini sebenarnya ini satu pihak sebenarnya, kalau saya memahaminya satu pihak ya, karena memang ada yang seperti ini, gitu. Ada yang memahami seperti ini di batu-batu, di pohon dan sebagainya itu ada roh atau kekuatan yang ada di sana.
Tetapi dalam pemahaman lebih jauh sebenarnya kalau kita memahami tentang esensi ajaran yang ada di Nusantara itu tidak seperti itu, dan itu kenapa ajaran yang di Indonesia ini berbentuk esoterik yang muncul karena memang sepaham dengan landasan spiritualnya, bukan memahaminya ada satu sosok makhluk sebenarnya, tapi mereka itu simpel dalam merepresentatifkan penghormatan mereka kepada hal yang transendental tadi itu loh, hal yang ketuhanan tadi itu. Dia nggak mau jauh-jauh. Kalau dia melihat, kalau dia memahami bahwa oh gunung ini sesuatu yang besar, ya sudah dia respect pada alam semesta, pada kekuatan alam, pada apa tuh yang disebut sebagai mau itu ilahi lah, Tuhan lah, apa ya, pada itu sebagai objeknya gitu. Karena apa? Melihatnya gunung itu adalah bagian darinya. Bahkan tidak hanya gitu, supaya lebih simpel lagi, bongkahan batu ini adalah bagian dari alam, gitu. Yang tidak lepas ini adalah bagian dari alam itu sendiri, gitu. Dan dia untuk merepresentatifkan sisi respect, penghormatan, jadi cukup hormat sama ini, itu sudah menghormat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi itu. Sebenarnya ke sana pemahaman. Ini bentuk-bentuk yang dikatakan esoterik yang berkembang ada di Indonesia, gitu. Maka itu kita sulit untuk agak sedikit sulit ketika kita itu belajar Buddhis yang ada di Indonesia, ketika kita itu belajar dengan konsep dan logika, karena mereka menggunakan simbol-simbol, gitu, menggunakan simbol-simbol. Ini sebagai ajaran esoterik yang ada di Indonesia, dan memang dasar spiritualnya di Indonesia seperti itu. Perilaku peradaban awal agama-agama besar mulai muncul bersamaan dengan peradaban besar seperti di India, Mesir, Tiongkok, gitu ya, seperti Hindu, ya, dan di Buddha, gitu ya. Kemudian agama Abrahmik, agama Yahudi muncul, agama Yahudi yang agama-agama dari Timur Tengah, Kristen, gitu ya, dan yang termasuk dalam agama Abrahmik memiliki akar yang sama dalam tradisi Ibrahim. Kemudian agama Timur ini seperti Buddha itu sendiri, gitu. Agama baru dalam era modern, berbagai agama dalam aliran kepercayaan baru muncul, seperti Baha'i, kemudian beberapa kasus-kasus terakhir tentang agama-agama baru, gitu ya, menemukan sistem-sistem pola-pola baru, aturan-aturan yang menurutnya baru, gitu ya. Ini sebagai sebuah agama kemudian, gitu, dan sebagainya, gitu. Sehingga memang kalau ini diambil dalam pola pemahaman dari undang-undang tadi, yang mereka nggak ketemu, gitu. Mereka nggak akan ketemu, gitu. Memang perlu agama baru kita ini, perlu agama baru, karena penderitaannya itu baru sekarang. Anak tantrum, gitu. Ini penderitaan baru, gitu. Anak-anak itu mengalami gangguan-gangguan jiwa karena handphone, gitu. Ini kan penderitaan baru. Orang stres dengan handphone, gitu. Ini kan penderitaan baru yang perlu dengan pendekatan-pendekatan baru dalam arti agama sebagai bentuk pendekatan, ya, gitu. Ini kan perlu agama baru, aturan baru. Bahwa aturan barunya apa? Oh, di sekolah nggak pakai handphone malah diperbolehkan. Oh, di rumah nggak pakai handphone. Oh, jam sekian nggak pakai handphone. Oh, kita sepakati dengan diri kita, jam sekian nggak pakai handphone. Ini kan aturan-aturan baru agar apa? Hidup kita nggak kacau. Hidup kita nggak kacau. Dibatasi main gamenya anak-anak dan sebagainya. Agar apa? Dia tidak kacau. Emosinya itu tidak kacau. Karena kan kalau kacau tidak beragama berarti kan. Beri aturan-aturan seperti itu. Ini kan agama-agama baru kalau kita bicara dalam aturan, gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomong dalam lebih konteks, gitu ya. Nah, apakah ajaran itu sebagai agama? Termasuk ajaran Buddha. Apakah sebagai agama? Ini yang seringkali ya tadi kontroversi di Buddhis sendiri seringkali meributkan hal ini. Buddhis bukan agama, yaitu cuma kepentingan politik maka dikatakan agama. Tapi Buddhis itu adalah jalan hidup, gaya hidup, dan sebagainya. Apakah seperti itu? Kita akan pahami hal ini. Ajaran menjadi inti dari sebuah agama karena mengandung prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup bagi pengikutnya. Ajaran agama meliputi beberapa aspek,
Yang pertama kepercayaan atau doktrin. Nah, artinya keyakinan terhadap tujuan yang tertinggi, gitu. Ada beberapa tujuan tertinggi adalah mereka kepada Tuhan. Tujuan tertinggi dalam hal Buddhis nibbana. Ada tujuan-tujuan luhur yang tertinggi di sini, yang dikatakan sebagai kepercayaan mereka, sebagai doktrinnya, ajaran. Ajaran Buddha demikian tidak, mengarah kepada sesuatu yang tertinggi. Mau lahir lagi, lahir di alam-alam yang tinggi, tidak yang rendah, ya kan? Ingin hidup sebagai umat Buddha, ya hidup yang tinggi, yang bahagia, kan gitu. Lebih jauh lagi, samsara dikatakan sebagai penderitaan yang memiliki banyak hal-hal penderitaan yang rendah, maka tujuan tertinggi adalah lepas dari samsara mencapai nibbana. Nah, Buddha mengajarkan ini. Ini doktrin. Doktrin. Dan inilah yang diyakini oleh umat Buddha. Ini yang diyakini oleh umat Buddha. Dan ini doktrin. Ini doktrin. Kemudian ritual. Praktik keagamaan seperti puja bakti yang kita lakukan seperti ini gitu ya, memperingati hari-hari besar dan sebagainya, sebagai bentuk apa? Muatan-muatan edukasi ya, untuk memiliki pengetahuan dalam menumbuhkan keyakinan. Puja bakti ini tuh, satu, penghormatan kepada Triratna ya dalam puja bakti ini kan. Yang kedua, mengingat dhamma melalui parita. Anda tadi mendaraskan Pancasila, Tisarana itu. Lalu kita membahas dhamma gitu. Lalu meditasi. Nah, lalu banyak melakukan aktivitas baik ya, dari saat Anda datang, ada yang dana makanan, ada yang ini dan itu. Ini hal-hal baik yang Anda lakukan. Itu aktivitas baik yang Anda lakukan. Kemudian gitu ya, melimpahkan jasa gitu. Ini menjadi hal-hal ritual yang tujuannya adalah untuk tadi mendapatkan pengetahuan dalam upaya meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, kepada Dhamma dan Sangha. Selain itu membangun satu komunitas ya, jaringan gitu agar saling memperkuat gitu, saling mendukung gitu. Ini puja bakti untuk ini sebenarnya. Sisi sosialnya banyak sekali sebenarnya kalau kita menggali. Sisi pemahaman dalam arti edukasi banyak sekali. Maka banyak hal gitu. Kalau Anda ingin mendapatkan hal yang lebih ya, Anda boleh usulkan. Nanti biar gak sepi nyanyi, ya boleh nyanyi, silakan bikin tim nyanyi. Nanti mau mulai bakti nyanyi dulu, selesai kebaktian nyanyi dulu gitu loh. Nah, jangan saya disuruh nyanyi. Berarti butuh hiburan ini, mau nyanyi ya silakan diagendakan dalam puja bakti ini. Bagian kebutuhan untuk ada penyegaran, ya boleh saja, silakan bikin timnya ditata supaya nyanyi gitu loh. Ini bagian-bagian hal penting, boleh diusulkan, yaitu menjadi kebutuhan sosial kita, kebutuhan sosial kita gitu. Kebutuhan sosial kita boleh saja, tidak dilarang. Nah, ini menjadi hal penting tentunya dalam sebuah ritual. Karena kalau ritual itu hanya sekedar mengikuti saja, ya pokok datang baca parita, artinya apa juga nggak tahu, ya udah selesai begitu aja. Aduh, Anda nggak dapat ilmu. Puja bakti hanya begitu aja, udah nggak dapat apa-apa. Nah, Anda nggak akan beragama tadi itu loh. Gitu, nggak beragama nanti. Jadi ketika Anda punya ide-ide terkait dengan apa yang bisa Anda dapatkan manfaatnya dalam puja bakti, Anda sampaikan, boleh diusulkan, akan ditata kemudian kan gitu. Sekiranya ide itu tentu bermuatan edukasi gitu loh, bermuatan untuk pemahaman, pengetahuan, ya boleh-boleh saja gitu. Ritual itu budaya. Ritual itu budaya, boleh diisi apapun. Yang penting saya selalu menyarankan muatannya begini. Sisi edukasinya ada, filosofinya ada, perbuatan baiknya harus ada, sehingga ada kebajikan di sana. Ini hal yang penting. Kalau dalam
kita mengacu pada Buddhisnya, penghormatan kekeratonannya ada. Ini bagian penting dalam sebuah ritual. Gitu, bagian penting dalam sebuah ritual. Selain itu, berkomunitas. Ini bersosial. Puja bakti ini mengandung makna-makna ini. Sehingga ini menjadi bagian penting. Itu menjadi bagian penting. Lalu moralitas sebagai panduan dalam berperilaku spiritualitas mengacu pada dimensi internal dari ajaran agama yang menekankan pada pengalaman langsung tentang batin. Ya, kalau di Buddhis meditasi. Jadi kalau Anda sudah balik pada tahap spiritual ini, ya ini Anda sudah masuk pada Anda meditasi pada tahapan spiritual. Kalau belum, ya Anda bisa melihat di tahapan yang mana, apakah ritual saja atau sekedar memahami sebagai saya beragama Buddha. Di tahap yang mana? Oh ya, yakin ini ajaran Buddha. Mulai ikut kebaktian, pokoknya nggak ngerti dulu, ikut dulu. Wah, kalau udah paham, mulai masuk ke dalam tahap yang persoalan batin. Ini harus menjadi bagian kebutuhan, bukan sekedar aktiviti. Kalau sekedar aktiviti saja, mengikuti saja, Anda nggak dapat sesuatu di sana. Misalkan puja bakti kalau tidak menjadi kebutuhan, sulit. Puja bakti menjadi kebutuhan, nilai-nilai tadi yang ingin Anda dapatkan. Oh, ketemu yang teman-teman, ngobrol, bersosial, ya. Oh, banyak melakukan kebaikan ini. Oh, belajar ini. Oh, mendala parita, gitu. Oh, meditasi bersama. Ini ketika menjadi kebutuhan, maka ini menjadi hal yang menarik puja bakti itu. Tapi ketika tidak jadi kebutuhan, sulit. Termasuk meditasi. Meditasi tidak menjadi kebutuhan, itu sulit. Maka untuk meditasi itu harus menjadi kebutuhan, Anda harus cari sisi penderitaan Anda. Cari penderitaannya apa, baik pada fisik ataupun pada batin. Itu dasar orang praktek dharma dan orang beragama, gitu. Sama tadi, dalam arti yang akar tadi, kalau tidak menyadari dirinya hidup tidak teratur, tidak mungkin dia akan hidup teratur beragama. Kalau dia tidak menyadari hal itu, sama ketika kita lebih jauh lagi, kalau kita tidak memahami bahwa batin ini menderita dan ingin saya tidak menderita, gitu. Sedangkan saya tahu saya tidak bisa lari dari kehidupan ini. Anda mencari ini, ya Anda akan merubah pola pandang. Untuk merubah pola pandang, Anda akan melatihnya, yaitu meditasi, tidak yang lain. Tapi ketika ini tidak, ketika hidup masih merasa baik-baik saja, gelisah masih dianggap wajar, kegelisahan dianggap wajar, nggak apa-apa, sesuatu yang tidak masalah gitu. Ya nggak merasa dirinya baik-baik, nggak akan pernah belajar agama. Orang yang begini nggak akan pernah belajar agama. Ini orang-orang berlogika yang mengeri sekali begini, karena semua diukur dengan pemahaman mereka. Tapi begitu kena sesuatu dikit aja hal, hanya dibilang kamu itu jelek, patah, hatinya patah. Mek dibilang gitu, karena nggak pernah dibilang gitu. Logikanya selalu dipuji-puji, ganteng, cantik, gitu. Semua bilang begitu, dan selalu berada pada posisi yang dimana orang itu selalu respect, terus begitu. Merasa baik-baik saja hidupnya kan gitu. Begitu dibilang kamu tuh jelek, apa enggak berguna hidup, blek, itu bisa stres itu. Orang logika, karena logika dia, loh aku enggak begitu, aku tuh ganteng, aku tuh kaya, aku tuh baik, aku tuh ini, aku tuh enggak rendah, aku tuh enggak jelek, aku tuh berguna. Logika dia begitu. Pada kenyataannya ada yang bicara begitu gitu loh, nggak terima. Itu bisa patah hati. Kalau dia tidak menyadari adanya ini, bahaya-bahaya di situ, nggak belajar dharma. Maka memang untuk belajar dharma atau beragama itu, dia harus melampaui penderitaan dulu. Melampaui penderitaan, merasakan luka batin dan tersiksanya luka batin itu.
Dan dia ingin lepas dari itu. Tapi kalau udah tahu luka batin, tidak ingin lepas, itu yang repot. Tidak mungkin dia beragama itu. Hidup dalam keputusasaan akhirnya. Diem aja. Nggak move on. Karena nggak menyadari bahwa itu bahaya. Nggak paham luka batin itu membuat dia semakin menderita, membahayakan dirinya. Dia tidak memahami bahwa itu bisa berubah. Dia tidak memahami bahwa ini pun terjadi pada semua orang, semua makhluk. Ketika dia memahami ini, aku nggak sendiri, luka batinku ini, nggak sendiri aku. Ketika dia memahami ini, dia ingin lepas dari itu. Ini bahaya. Kalau aku begitu sih nggak move on, ini bahaya. Nah, dia mulai mencari ini. Apa biar gak ini? Ya, pertama ke psikiater dulu, misalkan obat. Gak selesai dengan obat. Ya ini salahnya kadang-kadang di sana. Lari dulu ke obat, gak selesai obat baru nyari ke meditasi. Sulit. Orang yang waras dijak meditasi sulit kok, apalagi yang batinnya sudah gak waras gitu. Tambah sulit. Tambah sulit. Gitu. Tambah sulit. Maka ada satu orang yang ketika dia itu datang ke satu guru, dilihat obatnya sudah banyak, dia bilang, udah kamu tenangin dulu, minum obat baru meditasi. Karena apa? Ketika batin tidak bisa menerima sesuatu, orang yang waras saja sulit menerima meditasi kok gitu loh. Apalagi yang hatinya sedang tidak waras, dalam hati kacau, nggak bisa meditasi. Baru cari meditasi, datang, Bante, saya mau meditasi, saya nggak bisa tidur sudah 1 minggu. Bante, saya mau meditasi, ini saya sulit sekali ini untuk tenang. Bante, saya mau meditasi. Gimana mau meditasi? Oh begitu sini ngomong disangkal, sini ngomong disangkal, sini ngomong disangkal. Yo, ya apa? Kenapa? Dia kan punya persepsi sendiri dah. Begitu ngomong disangkal, ngomong disangkal. Bante gak merasain apa yang saya rasakan. Loh, gimana mau meditasi itu? Gak bisa. Makanya mumpung masih sehat meditasi Anda. Jangan sampai seperti itu. Mumpung masih sehat Anda, meditasi Anda. Jadi nanti ketika kita gak sehat, kita sudah terampil meditasi itu. Udah terampil. Gak perlu lagi nyari Bante, gak perlu nyari ke tempat meditasi, udah gak perlu. Udah duduk aja di rumah, udah ngerti metodenya kok. Bagaimana berdamai dengan tubuh, bagaimana menjinakkan batin dan menenangkan, bagaimana mengamati kemudian melepas keterikatan itu. Udah ngerti, sudah aman, itu sudah aman. Mau stres apapun, ada persoalan seberat apapun, gak usah khawatir. Tapi kalau belum, ya itu yang celaka. Nah jadi kembali, untuk kita belajar spiritual itu, agama, dhamma, kita harus berangkat dari situ. Sadar nggak bahwa kita itu menderita? Tahu nggak kalau ada penderitaan dalam diri kita? Ingin nggak kita lepas dari itu? Paham nggak kalau itu bisa dirubah? 3 hal ini penting. Kalau tidak ada 3 hal ini, dia ngerti dirinya menderita, dia ingin lepas, tapi dia nggak yakin kalau ini berubah. Sehingga ketika dikasih tahu, nggak, saya begini Bante dari dulu. Saya begini Bante dari dulu. Saya begini, nggak repot. Tahu dirinya menderita, ingin dia lepas dari penderitaan, tapi dia tidak paham kalau ini bisa dirubah, gitu loh. Sudah lama begini Bante, susah begini. Sudah, suruh ini, suruh itu nggak bisa. Ya, dia mengharapkan sesuatu yang berbeda, tapi dengan pola yang sama. Mana bisa? Kalau mau sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, lakukan pola yang berbeda dari sebelumnya. Hitung-hitungannya seperti itu gitu. Nah, kita di tahap mana ini? Anda, saya di tahap mana? Anda cermati, dorong diri Anda. Dorong diri Anda. Nah, berikutnya komunitas. Agama juga menciptakan identitas kolektif, yaitu agama Buddha, agama Islam gitu.
Kristen, agama Katolik gitu, Hindu, menciptakan identitas, komunitas dan identitas agama itu. Jadi begini, agama ini kerangkanya gitu, yang disepakati sebagai satu elemen-elemen tadi itu. Di dalamnya itu ada ajaran, ada ajaran yang akan membawa kita pada pencapaian yang tinggi dalam persepsi para guru yang memberikannya di sana. Ketika Buddha, ya dari Buddha mengajarkan tentang apa yang tinggi itu, nibbana, diajarkan ke sana. Maka disebut agama Buddha. Yang mempraktekkan pemahaman ingin mencapai nibbana, itu berarti dia beragama Buddha. Di dalamnya ini, untuk memahami ini ada elemen-elemen budaya, ada elemen-elemen metode. Elemen-elemen budaya tentu berkaitan dengan di mana ajaran itu berkembang. Dia di negara A, ia berbeda, mengikuti pola-pola budaya di sana dengan pendekatan-pendekatan yang tentu mudah dipahami di sana. Ketika di negara B juga demikian. Itu kenapa kemudian meskipun satu ajaran seperti Buddha, bentuknya berbeda-beda, agama Buddhanya berbeda-beda. Meskipun satu ajaran, tapi ajaran Buddha, agama Buddhanya berbeda-beda. Karena dimensi budaya, dimensi metode. Satu budaya, beda metode. Bisa. Gitu. Satu ajaran agama tertentu seperti Buddha, misalkan ajaran Buddha berkembang dalam suku tertentu, tapi bisa dalam satu budaya dengan metode pendekatan yang berbeda. Gitu. Yang satu baca paritanya misalkan, yang satu menghormat saja, yang satu kalau menghormat ke rupang Buddha berdiri, yang satu jelosor, yang satu jongkok. Kan budaya, metodenya berbeda-beda. Budaya penghormatannya ada aspek, tapi metode pendekat budayanya berbeda-beda. Metode pendekatnya berbeda-beda. Gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya, yang menarik dari satu pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami di sini. Jadi jelas yang dikatakan yang dikatakan ajaran Buddha di Indonesia adalah agama Buddha. Agama Buddha. Gitu. Agama Buddha. Jadi apakah ajaran Buddha agama? Ya. Karena mengikuti elemen-elemen tadi itu, pemahaman-pemahaman yang tadi itu. Nah, jadi ketika kita memahami ini dengan baik, maka kita memiliki pemahaman yang jelas. Ya, sesederhananya tadi itu, kalau kita mengajukan pada prinsipnya tentang agama tadi itu, apakah saya makan udah teratur? Belum beragama saya. Sesederhana itu saja untuk kita memahaminya gitu loh. Untuk kita memahaminya sederhana itu. Oh, belum. Saya lagi sakit, harus berobat, minum obat. Apakah minum obatnya sudah teratur? Oh, belum. Ya maka nggak sembuh-sembuh. Ya benar. Karena berarti belum beragama itu. Dalam minum obat itu tidak beragama. Tidak beragama, tidak teratur, kacau. Dan minum obatnya kacau kok mau sembuh gitu loh. Ya nggak bisa. Dari sederhana ini, dalam upaya kita untuk memahami agama dan melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah beragama atau belum. Maka ketika Anda saat ini sudah beragama Buddha sekian lama, gitu ya, ikut dalam berbagai aktivitas Buddhis cukup lama gitu, tetapi masih ada hal yang kacau dalam diri Anda, segera sadari bahwa Anda berarti belum beragama. Tapi kita belum beragama gitu. Segera sadari itu supaya beragama gitu. Ketika ada ketidakteraturan itu, segera kembali ikuti keteraturan yang diajarkan Buddha gitu loh. Ikuti keteraturan yang diajarkan Buddha.
Dengan demikian, maka kita beragama Buddha. Terima kasih.